Menurut dia MU, menurut gue Chelsea. Lo lihat 3 tahun lagi kita pasti ngangkat satu Premier League. Itu menurut gue it's a fact. Yang satu final Conference League, yang satu final Europa League. Aja deh. Iya, kita pakai logika aja. Pakai logika aja. 5-1 sama 16-1 deketan mana? Yang satu final, udah, yang satu final Europa League aja. Yang satu final Conference League. Gue masuk Conference League juga bukan karena posisi gue di EPL. Terus karena lo menang FA. Ya itu dia tahu kan. Sekarang ngomongin EPL kan. Kita ngomongin EPL kan. Ayo ngomongin EPL. 5-1 sama 16-1 selesai. Ini konten yang menarik ya. Tapi hari ini gue gak jadi host karena gue mau ketemu Chelsea, mau ketemu MU di weekend ini ya kan, Rim? Iya. Gue dikerjain nih sama produser Papai, disuruh main one on one. Mau ditanya-tanya soal Chelsea dan MU. Jadi ya kalau mau saling kenal sama kita, inilah kontennya. Jadi kita mulai aja. One on one Oleh versus Karim. Let's go. Sebelum mulai jangan lupa subscribe, nyalakan notification bell-nya karena itu dukungan yang paling sederhana buat kami. Kami butuh banget itu ya guys ya. Terus juga follow sosmed kita semua, Telegram, Instagram, apa lagi? Spotify. Ya kan? Podcast kita selalu di Spotify buat kalian yang suka audio only, mungkin buat commuting, buat di jalan atau dan lain-lain, bisa ke Spotify. Oke. Terus gue temenin sama ini si kawan gue yang bangor, Karim Nasar. Dia akan mewakili Manchester United. Jangan gitu dong. Di sisi lain gue mewakili Chelsea FC. Iya. Dan tolong kalian tulis di kolom komen sambil nonton ini makan apa. Nah, itu dia, menarik juga sih. Sambil nonton ini makan apa? Makan apa? Di komen ya. Makan apa? Ya udah boleh, ayo mulai. Ayo kita langsung hajar ke pertanyaan pertama ya. Oke. Santai. Pertanyaan pertama adalah siapa yang lebih berpengaruh bagi klub antara Frank Lampard atau Paul Scholes di masing-masing klub? Mau duluan, Rim? Gue dulu ya. Menurut gue ini bukan soal kualitas ya. Pertanyaannya siapa yang lebih berpengaruh? Frank Lampard adalah simbol Chelsea. Frank Lampard adalah kunci kesuksesan Chelsea. Legend yang mencetak gol terbanyak di IPL sebagai gelandang. Legend yang mencetak gol terbanyak di sejarah Chelsea, seorang gelandang. Pemain yang bermain terbanyak di Chelsea. Pemain yang bermain terbanyak 5 besar di IPL. Jadi menurut gue untuk besarnya Chelsea, Lampard lebih berpengaruh daripada Scholes ke besarnya MU. Itu pendapat gue. Ya kalau gue, iya sih kalau pertanyaannya siapa yang lebih berpengaruh di timnya, mungkin Lampard. Kenapa ya? Simple aja. MU isinya nggak cuma Scholes. Yeah. MU nggak cuma Scholes dan mungkin kalau Lampard kan ditemenin sama mediocre tim teman-temannya. Kalau Scholes ya kita nggak bisa pungkirin timnya John Terry ya. Gede juga maksudnya. Drogba ya. Apa? Iya. Makelele ya. 2-3 doang iya. Kalau Scholes kalau ngomongin cuman based on individual skill, Oleh juga setuju kalau misalnya Scholes better than Lampard lah. Gue nggak bilang gue setuju. Oleh juga setuju lah di situ lah. Cuma kalau misalnya kita ngomongin berapa impactnya dengan klub, gue setuju Lampard. Lampard. Karena apa yang Lampard lakuin di Chelsea belum tentu Scholes bisa lakuin di MU karena kondisinya berbeda. MU nggak begitu butuh suatu gelandang buat yang golin. Kita punya striker. Iya. Iya, kita punya winger, kita punya pemain yang bagus, pemain yang bagus yang bisa menggantikan peran untuk golin. Dan secara mendasar memang playing style-nya, posisinya jauh berbeda sih. Betul. Perannya beda banget. Ya, saat menurut Scholes gua menjadi di playmaker, Lampard lebih banyak box to box, lebih banyak masuk ke box, penyerang. Jadi beda banget. Ya jadi menurut gua bener lah Lampard lebih influential. Karena itu gua ngerasa gelandang ya gelandang aja, nggak usah sosokan golin. Kalau emang timnya nggak punya kapabilitas buat golin selain gelandangnya ya, iya itu beda. 10 top scorer Premier League all time ada siapa? Gelandang cuma 1. Iya makanya ada problem di situ. It makes a difference. Iya ada problem di situ menurut problem gua. yang baik. Gak semua problem buruk loh guys. Apa? Dalam hidup gak semua problem itu buruk. Ada problem baik. Enggak juga. Nggak usah anda dengan kata-kata seperti itu. Tidak bagus itu. Oke, itu sih Lampard setuju. Gue juga setuju Lampard. Moderator masih kurang puas ya dengan perdebatan ini ya. Coba kita langsung ke pertanyaan ke nomor 2. Kemenangan paling nikmat
dalam di tim kamu atas rival sepanjang sejarah? Ini bisa momen-momen dibantai, di ngebantai, atau ada momen sakit hati dan segala macam. Alot ya Chelsea MU itu sebenarnya. Aslinya cuman nih dia mungkin agak pusing buat milihnya. Menangnya jarang kan. Iya. Alot. Nggak, MU kalau menang Kan juga, bisa momen sakit hati, sorry. MU kalau menang juga margin tipis lawan Chelsea. Bukan suatu kemenangan yang gimana-gimana juga. Tapi emang lebih sering menang MU. Gitu. Makanya gue selalu respect sama MU. Gue ada 2. Yang satu udah pasti lah. Apa? The final of UEFA Champions League. Moskow, that night in Mimpinya Moskow. Abramovich bawa Champions League di rumah dia. Itu Di dia. Moskow. Itu dicurigain Hamin 1 di hotelnya MU tuh di setelin petasan katanya. Oh iya? Enggak, gue bohong. Gue gak tau Iya, juga. harusnya Abramovich pasang mafia di hotel, matiin lampunya, matiin airnya. Pas ngomong Harusnya matiin, kayak gue udah begitu takut tuh. banget matiin Bukan, siapa matiin- nih. Matiin lampu, matiin air. Iya, harusnya begitu, iya. Makanannya kasih obat ini apa? Asatif. Obat pencahar, Iya. biar diare gitu kan. Harusnya begitu tuh. Gua Owner gue sportif banget sih. Yang kedua gue lupa itu matchnya. Gue lupa matchnya skor berapa. Yang Chicharito golin. Chicharito Itu di PL. Iya di IPL itu Chicharito golin. Comeback itu. Betul. Itu gue demen banget itu match karena di waktu itu gue demen sama jersinya Chelsea kipernya tuh yang putih tuh. Oh, itu kayak putih ya? Itu putih Itu tuh. 2012 itu. Iya segituan lah. Putih. Yang Kayak krim gitu kan, kayak cappuccino kan. iya, yang Chicharito nge-shoot kena palanya tapi ke gawang juga bolanya. Dan akhirnya itu adalah momen-momen di mana Chicharito bisa disebut super sub. Chicharito sangat super sub kalau lawan Chelsea. Lawan Chelsea, Itu fun iya fact. makanya. Fun fact Makanya itu. jadi semenjak itu kita jadi terkenal Chicharito super sub. Ya. Dan kalau beberapa momen kalau bukan cuma ngomongin skor banyak sih gue. DG yang save free kick Juan Mata, David Luiz. Ya. David Luiz golin free kick. David diving lucu tuh. Itu juga. Iya maksudnya banyak ininya. Banyak seru-seruannya dan udah itu aja. Kalau dari Kalau gue. gue jelas ya yang fresh banget era Pochettino tahun lalu di Stamford Bridge 4-3 best match of the season mungkin ya untuk EPL. Chelsea menang 2-0, dibales sama MU 3-2 dengan gol-gol yang fantastis. Salah satunya umpan daripada Goat Anthony pakai Trivela. Di heading itu yang di heading ke Garnacho ya? Garnacho. Iya. Garnacho yang ngambil. Yang Iya. Garnacho udah Ya, selebrasi. abis itu duduk kan, abis itu duduk. Abis itu di menit 90 plus Palmer dalam 2 menit mencetak 2 gol. Itu Kontroversial. gila banget. Itu rocking bro. Itu Stamford Bridge pecah, meledak. Tapi wallahi gue feeling pas Masa corner. feeling 3-2 Enggak, bukan enggak. Pas Soalnya gak ada yang marking. Palmer mau nge-shoot Palmer itu gue sendirian. bilang iya, makanya gue udah kayak iya. Sendirian. Fake sini gue bilang gini, iya benar ternyata gol. Cuman kalau 4-3 gue nggak expect 4-3. Iya. Walaupun wasitnya di situ kontroversial ya di hari itu. Harusnya penalti nggak penalti, cuman ya kita 2-0, 3-2, 4-3 pure cinema. ya, cuman itu Itu asik. Ya, walaupun itu wasitnya kontroversial sekali lagi menurut gue. Paule tadi barusan Karim ngechat saya katanya Paule nggak ada apa-apanya nih debatnya nih, kurang seru debatnya katanya. Kapan gue yang HP? Jadi ini kita langsung aja ke pertanyaan nomor 3. Satu pemain dari rival yang kamu sebenarnya kagumi tapi nggak akan pernah kamu akuin ke temen Waduh. atau ke halayak ramai, tapi sebenarnya lo kagum sama Era pemain. sekarang apa era kapan? Ya all time lah. All time. Mm. Era sekarang aja kali ya seru ya. Boleh. Kalau all time kayaknya selalu udah layak dipuji kalau all time. Ya. Biasa tuh yang nggak mau dipuji yang sekarang-sekarang. Gue Bruno gue sering puji ya udah jelas ya. Kalau Bruno gue respect. Gue Euro sih sebenarnya. Euro gue. Euro emang jago. Enggak, maksudnya gue nggak pernah ngomong tapi. Maksudnya Euro tuh dalam project Chelsea yang hari ini yang U25 banget gitu kan. Harusnya tuh Chelsea pembelian Chelsea gitu. Cocok banget buat pembelian Chelsea gitu. Ternyata ada di MU. Dan menurut gue dia modern defender yang sangat lengkap ya. Dia punya badannya, dia punya dribble, dia punya passing, dia punya standar seorang back gitu kan. Ini Dan belakangan bermain sangat bagus. Kenain nih, cedera sekarang. Ih, emang enggak sebelum gue ngomong kan dia cedera. Iya. Kalau gue Euro sih. Sama Euro. Maguire. Maguire menurut gue underrated. Underrated banget. Setuju. Dan gue salah satu orang yang gak pernah ngebully Maguire. Karena menurut gue apa yang terjadi sama Maguire berapa tahun terakhir tuh gak fair.
Kesian banget seorang kapten digituin. Lo dia bilang tapi iya nggak Sebelum apa-apa. Bruno jadi kapten kan dia kan kaptennya. Dia bilang nggak apa-apa hina gue, it's okay. Dia bilang. Enggak, menurut gue dunia sepak bola pada saat itu sampah aja. Tapi ya setuju. Sampah aja gitu. Sekarang kita semua minta maaf kok tapi. Iya. Iya, walaupun gue juga gak pernah ngehina Maguire. Kalau Kalau gue Chelsea, berat sih jujur. ada nomor 19 tuh. Gak akan. Gak akan. Nomor 19. Tidak akan, itu berat banget. Itu berat. Gue ngeliatnya juga dia. Nggak, gue cuman satu yang menurut gue paling Enzo, gue sering puji lah kalau Enzo. Itu ya. Enzo gue suka banget lah sama dia. Ya. Gue Cucurella. Ya. Ya. Walaupun ya. Nggak tuh gue benci sama tuh orang tapi nggak tahu kenapa ya. Enggak di luar kebencian ya. Gue aku nih jago nih orang. Ini orang maksudnya gue nonton gue dia jago itu pas lawan ini mungkin kontroversial cuman gue dia jago pas lawan City. Pas di lawan City yang kebantai 4-1 ya. 4-1 nggak sih? Yang away. Kita enggak, ya home kan 2-0. Away-nya Oh iya, yang away. away mah 4-1. 4-1 sih gue. Lupa gue. Udah lanjut terus. Iya pokoknya yang itu. Di situ gue ngeliat asli 2 pemain sih, nggak cuma Cucurella doang. Di situ ada 2 pemain yang menurut gue walaupun Cucurella sempat 3-1. Oh 3-1 ya 3-1. Walaupun Cucurella sempat itu pun bukan salah Cucurella lah. Gue nggak ngeliat salah Cucurella. Cucurella sama Caicedo tuh yang punya semangat main tuh cuma mereka berdua menurut gue. Gue nggak ngeliat di pemain lain. Dan gue ngasih Cucurella jago itu pas Pochettino akhir. Ya. Pas dia udah mulai diinvertin. Nah, pas dia mulai diinvertin tuh gue ngerasa kayak, ini pemain lumayan trade bagus gitu. Cuman ya be aja sih rambutnya gondrong ya. Cuman Cucurella boleh lah. Sama Caicedo tuh dia tuh bukan pemain yang jago banget. Cuman dia pemain yang stabil. Lo pasti dapat 7,5 tuh pasti dapat. 7,5. Bukan pemain yang kayak yang dia tuh model kayak Giggs lah. 7,5. Nggak mungkin 9 cuma. Begitu. Tapi apakah dari nama-nama yang lu sebutkan tadi oleh nyebut Maguire dan Euro, nyebut Cucurella dan Caicedo, siapa yang paling mau lu ambil ke tim lu sekarang? Gue Ambil. Tapi selain itu dong. Boleh selain itu juga boleh. Dulu deh gantian. Gue Enzo Fernandes udah pasti lah. Gue juga Fernandes. Gue Enzo. Gue Fernandes juga. Fernandes juga. Gue Enzo pasti gue ambil. Itu jelas lah. Iya, walaupun dia flop sekarang cuman gue Cole Palmer. Gue ngerasa dia cocok banget di MU. Menurut gue apalagi dia boyhood club juga kan. Terus kayak itu apa sih media doang. Enggak, itu fotonya nih. Ntar gue cari. Sama Caicedo juga gue asik sih Caicedo ya. Caicedo di MU menurut gue duet sama Ugarte bisa tuh bagus. Iya. Cucurella ternyata bisa main 5 enggak ya? Cucurella main di mana? Main bisa jadi LCB. 35. Iya, jadi LCB bisa, jadi LWB. Kayak Mazraoui dia. Versatile dia. Cucurella gue masih di dalam bisa, di luar bisa. Cuman midfieldnya Chelsea lah. Cucurella jadi CM aja bisa deh. Iya, Mazraoui juga bisa jadi CM. Ya, makanya maksud gue dia punya kualitas versatility kayak gitu. Oh, ya gue tapi Caicedo, Enzo Fernandes sama Cole Palmer. Tapi punya Enzo Fernandes di tim, gila sih kalau di playmaker ya. Jangan jadi gelandang serang sebenarnya. Jangan iya. Main di belakang deh. Main di belakang, terupas. Kita punya kebetulan ada Garnacho yang cuma bisa lari. Jadi lumayan membantu lah. Setuju sih, gue suka banget Enzo jadi nomor 6 tuh sebenarnya. Anda bukan memuji tim Anda ini sekarang. Tahu. Anda tim saya. Iya. Gue kalau penyerang nggak ada MU. Menurut gue semuanya mediocre. Ahmad Diallo. Nggak, amat juga gue nggak bukan not my type lah, not my liking. Nggak suka Messi guys, aneh lah. Gue Bruno Fernandes karena pemain yang memberikan 100% siap game, leader, punya pengalaman, clutch, technicality-nya juga luar biasa, set piece, ball striking, intelligence, passing, semuanya ada. Yang jelas Bruno Fernandes. Sama sebenarnya Maguire gue mau. Kan pernah ada gosip Maguire tuh mau ke Chelsea 2 tahun lalu. Gue happy tuh. Gue salah satu yang happy Maguire mau ke Chelsea. Karena gue tahu kualitasnya orang. Kita butuh back yang beneran monster gitu. Dan itu Maguire gitu. Asik sih Maguire tuh. Future World Cup winner. Yoi.
Oh 2026. Yoi. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah dominasi Chelsea di era Abramovich lebih membanggakan daripada kejayaan United di era Sir Alex Ferguson? Kayaknya nggak ada yang bisa ngalahin Sir Alex Ferguson deh. Kebanggaan. Iya, bangganya menurut gue. Karena Sir Alex Ferguson punya satu hal, ya ini sangat mahal menurut gue, yaitu Class of 92-nya. Gimana dia merevolusi anak akademi, dibawa menjadi pemain senior, dari pemain senior menjadi pemain world class, dari world class menjadi champion. Itu menurut gue sesuatu yang unlikely banget terjadi. Mungkin terjadi 100 tahun sekali kayak gitu, dan terjadi 27 tahun 26 tahun. Menciptakan seorang David Beckham, Ryan Giggs, siapa lagi, Scholes, Gary Neville. Nah itu menurut gue nggak jauh lah, pokoknya lebih daripada apa yang Abra lakukan ke Chelsea. Walaupun dalam kadar Chelsea yang Abra lakukan adalah luar biasa, gue nggak menghilangkan itu. Di sejarah Chelsea, era Abramovich nomor 1. Abramovich tuh layak jadi foto singa kita diganti Abramovich tuh layak gitu. Nih di singa nih diganti muka Abra nih layak sebenarnya gitu loh. Sebesar itu juga Abra. Tapi untuk ngalahin SAF berat sih. Ini gue gak perlu komen lah guys. Menurut gue Sir Alex Ferguson belum ada lah, belum bisa lah. Mungkin kalau dari segi finansial, segi bisnis emang Roman Abramovich bisa diakuin. Gue udah pernah ngomong juga kalau emang mereka berdua di lane yang berbeda. Yeah. Yang satu fokus di gimana sepak bolanya, yang satu fokus di gimana caranya membawa model baru lah, di mana segi finansialnya lah salah satu yang ngebantu Premier League. Walaupun SAF setengah akhir periodenya itu pakai uang banget juga ya. Oh iya. Iya. Jadi yang keren sebenarnya di fase awal itu. Yang setengah awal tuh keren banget. Gue respect banget. Kita dapat Cantona, dapat Rio Ferdinand, itu kan rata-rata pakai duit itu. Orang-orang cuman ya, ada kan Nistelrooy, Rooney, semua itu kan. Iya, cuman maksudnya gue ngerasa masih berat lah kalau misalnya banggain. Ini lo pelatih yang bener-bener lokasi apa aja bisa. Lo ngeliat starting lineup kita menang 2-0 lawan Arsenal, itu 8 bukan pemain nyerang. Iya. Ini kita menang 2-0. Iya. Walaupun lawannya cuma Arsenal. Cuman maksudnya kita beda level lah. Kalau misalnya Alex Ferguson, menurut gue bangganya itu yang sampai sekarang pun masih susah hilang di orang-orang. Dan gue belum bahas kualitas coachingnya ya. Kualitas coachingnya juga gila. Apalagi era Rooney terakhir baru era setelah 2008, era setelah Champions League, CR cabut. Itu tuh isinya pemain MU sebenarnya mediocre. Zaman Fabio, Rafael, Johnny Evans, siapa lagi? Anderson jago loh. Enggak, maksudnya itu tuh mediocre banget sebenarnya. De Gea itu zaman itu tuh Fletcher. Iya, Fletcher era itu tuh sebenarnya kan cukup mediocre tapi masih bisa juara lagi 2013 gitu loh. Itu yang menurut gue hebat di akhir-akhir itu. 2008, 2009 juara lagi. Ya itu kan emang serem. Iya. 789 emang serem kan skuadnya. Setelah 789 itu kan skuadnya jelek sebenarnya. Terus diambil Chelsea 1 ya. Chelsea 1 pas siapa sih? Gue lupa. Chelsea 2010 Ancelotti. 2011 itu MU. 2012 City, 13 MU. Nah, yang 11-13 nih keren menurut gue. Oke. 13 bagus kok. 13 Van Persie, ya. Pas Van Persie, Rooney, Vidic, Ferdinand. Oh, masih ada Vidic ya, sorry. Iya, Scholes balik pensiun. Iya. Scholes baru. Nah, Scholes menurut gue lebih bagus dibanding Lampard ya, guys. Oh, enggak. Kita berbeda. Oke. Menambahkan pertanyaan tadi, apakah United tanpa SAF dan Chelsea tanpa Abramovich masih bisa disebut klub elit? Masih, menurut gue pribadi masih. Karena lo kalau mau ngelihat 10 tahun terakhir emang mungkin kalau dari MU-nya deh, kalau Chelsea kan masih sempat menang Champions League, masih sempat menang Premier League juga kan. Sorry, ini berarti maksudnya ngebahas keseluruhan dalam sejarah ya. Berarti bisa juga ngebahas
MU seandainya nggak ada Ferguson sepanjang sejarah, seandainya Chelsea nggak ada Abramovich sepanjang sejarah gitu, apakah masih bisa disebut klub elit gitu? Karena pengaruhnya keduanya sangat besar. Kalau Chelsea mungkin nggak elit tapi top table team tuh nyampe gitu. Setelah eranya Gullit kan kita top table team gitu. Di era Vialli, Ranieri itu kita top 4 gitu. Dan kali top 4. Jadi menurut gua Chelsea itu nggak pernah jadi tim kecil memang. Tapi untuk dibilang elit ini yang dominasi Eropa, semifinal Eropa berkali-kali, ngalahin tim-tim besar di Eropa. Nah itu ya era Abramovich. Dan mungkin tanpa Abramovich itu nggak terjadi. Kalau menurut gue. MU tanpa Sir Alex Ferguson kita 2 Champions League kan. Kita punya 2 Champions League juga, kita punya winners juga, kita punya sama kayak Ya Arsenal. by default MU lebih gede daripada Chelsea. MU tanpa SAF sama Chelsea tanpa Abramovich gedein MU tanpa SAF. Cuma elit gue nggak tahu kalau MU, kalau Chelsea sih nggak menurut gue. Ya berarti kan kalau nggak ada MU elit lah berarti, juara Champions League kan? Juara Champions League. Iya, elit. Nggak ada Ferguson berarti MU masih punya 7 Liga Inggris. 7 Liga Inggris betul, kita punya 7 Liga Inggris. Chelsea cuma 1. Mungkin number one sih enggak. MU number one enggak, cuma menurut gua bener masuk tim top juga lah. Menurut gua bisa bersaing sama Arsenal juga lah itulah. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah Chelsea bisa dibilang membeli kesuksesan atau memang membangun dinasti baru di sepak bola Inggris? Apa nih maksudnya? Maksudnya lebih condong kemana gitu? Apakah lebih condong membeli kesuksesan? Ya maksudnya kita tahu impact-nya adalah Abramovich dengan uang dan segala macam, atau lebih condong kayak memang membangun dinasti yang baru gitu? Coba gua. Menurut gue setengah-setengah guys, nggak bisa setengah-setengahnya karena apa yang Chelsea lakuin itu kan gue ngerasa di Premier League itu hal baru. Roman Abramovich itu benar-benar tipe CEO yang nunjukin kalau misalnya lo sebagai klub itu nggak cuman harus pentingin gimana cara klub lo sukses di lapangan, tapi gimana cara di luar lapangan juga. Dengan Roman Abramovich juga salah satu alasan terkuat untuk investor lain datang. Yeah. Investor lain datang, buktinya Glazer masuk setelah Roman Abramovich seingat gue. Yeah. Sekarang udah tahun ke-20-nya Glazer kan. Yeah. Roman Abramovich masuk 2003. Iya, nggak lama itu Glazer maksudnya dari segi bolanya bukan buat dinasti menurut gua. Cuman dari segi luarnya menurut gue ya, karena ngebuat yang baru. Dan Roman Abramovich kan menurut gue salah satu owner yang nunjukin kalau misalnya kalau lo punya owner yang bener, tim lo enak. Iya. Lo pelatih lo enak, ini lo enak. Itu tuh diunjukin sama Roman Abramovich menurut gue. Yeah. Bedanya sama Sir Alex Ferguson ngelakuin apapun sendiri. Sir Alex Ferguson ngelakuin apapun sendiri. Kebetulan nih staffnya nggak ada yang guna, bukan staff lapangan ya, staff luarnya bingung. Makanya kenapa salah satu MU hancur kan karena lo punya pelatih sebagus itu, pelatih yang ngurusin semuanya, CEO-nya goblok, nggak ngerti apa-apaan. Nah, giliran nih orang cabut, ya bingung, jadinya hancur. Yeah. Dimana Roman Abramovich punya inilah enggak, walaupun pelatihnya gonta-ganti juga, gue dapet result tetap. Yeah. Itu yang menurut gue itu, jadi 50-50 lah. Kalau menurut gue sih pertanyaannya, gue nggak setuju sama pertanyaannya sebenarnya. Karena definisi dinasti menurut gue adalah kesuksesan yang panjang. Dan Roman Abramovich membuktikan di eranya dia, Chelsea itu sukses panjang. Memang tidak sesukses MU, tapi kita jarang banget puasa trofi. Minimal tuh 1 tahun puasa, tahun depan dapat trofi, tanpa dapat trofi. Mau itu FA, mau itu Champions League, mau itu EPL gitu. Jadi Abramovich membangun dynasty, tapi alatnya itu uang. Di saat misalnya kalau MU tuh alatnya seorang SAF, mendapatkan seorang SAF, menjaga budayanya, kerjanya SAF, mensupport SAF, itu caranya MU dalam sukses. Di saat Chelsea menggunakan uang untuk menjadikan sukses. Jadi menurut gue uang itu semua dibeli. Gue bisa bilang MU beli SAF. Dengan MU ngerawat SAF, MU memberikan apa yang SAF mau, MU beli SAF. Gua beli pemain kan gitu kan. Jadi sebenarnya semua tuh dibeli. Mau itu pakai uang, mau itu pakai perhatian, mau itu pakai perencanaan, semua tuh dibeli. Tapi memang betul Abramovich alatnya adalah uang dan tidak salah.
seperti Karim bilang, karena Abramovich akhirnya sepak bola menjadi bergairah dalam dalam finansial kan. Terus juga sampai lahir FFP, gila itu kan gara-gara Abramovich. FFP itu bisa ada, tadi kan nggak ada FFP, gitu loh. Jadi gue nggak setuju sama pertanyaannya. Menurut gue apa yang Abramovich lakukan dengan uang adalah membangun dinasti. Oke. Apakah MU yang sekarang ya sebagai klub sepak bola nih udah bisa dibilang udah jadi kayak klub dengan ya brand aja gitu? Udah bukan klub sepak bola lagi yang dipikirin cuman brand, uang masuk, income. Berapa tahun terakhir gitu ya? Apakah sudah jadi klub seperti itu? Sebelum Ratcliffe sih terlihat banget seperti itu. Sebelum Ratcliffe kita sempat puasa 5 tahun. Enggak, terlihat banget seperti yang moderator ngomong. Terlihat banget kalau pembelian pemain hanya berdasarkan marketing agenda, ngerti nggak? Jadi kelihatan banget bahwa komersialisasi lebih penting daripada performa gitu loh. Itu untuk CEO-nya, untuk ownernya emang fokusnya di situ kan ownernya. Cuman kalau brand doang enggak, kita juga masih satu tim besar. Dengan beberapa tahun terakhir kita ngelihat 3 tahun terakhir kita 4 final loh. Ya. 3 tahun terakhir kita final FA, final Carabao, final FA lagi dan final Europa League nih kan next final Europa League. Dan di beberapa tahun terakhir kita fight nomor 2 sempat. Di 5 tahun terakhir loh. Kita fight Premier League juga sempat. Kita sempat secure di nomor 2, secure di nomor 3. Tapi dari kapasitas kemampuannya MU tuh underperform sebenarnya. Oh iya, kalau dari uangnya, iya kan? Dari besar klubnya, dari sejarahnya, itu underperform sebenarnya. Yang lo sebut tadi itu semuanya underperform sebenarnya. Itu bukan kelasnya MU. Kenapa underperform? Karena setuju gue yang diomongin sama moderator. Karena terlalu banyak keputusan-keputusan yang terlalu banyak menimbang kaitannya sama komersil. Kalau mau komersil juga, kita tuh dulu tuh mungkin gue ngeliatnya pas sama Edward Ward yang megang tuh, gue ngerasa bahkan ada mungkin yang berapa setuju itu juga lebih enak menurut gue dibanding Ratcliffe. Ada poin lebih enaknya karena buat sekarang aja kita ngomongin transfer window aja. Dulu, ini kalau misalnya kayak sekarang masih dipegang sama Edward, gue yakin 2 juta %. Osimhen, maksudnya masuk Osimhen, Florian Wirtz, maksudnya pemain-pemain top pasti tetap masuk karena Edward segambling itu kan, dan di saat, gue lagi nyoba transfer window terbesar kita tuh transfer window yang Anthony masuk tuh, itu transfer window terbesar kita sepanjang sejarah. Itu gila-gilaannya karena planningnya gagal. Planningnya kita itu, lo di mana lo transfer window? Plannya tuh dari bulan September tahun lalu. Ini MU yang gue lupa anjir namanya siapa yang ngurus transfernya. Dia di interview dibilang Berada, bukan? Apa? Berada. Bukan. Dia gue lupa banget deh siapa namanya. Cuman dia transfer window MU plannya baru ada di bulan Mei. Mepet banget. Iya, yang dimana sampai bisa dibilang staffnya MU tinggalnya di Carrington. Sporting director tuh harusnya. Siapa sekarang sporting director? Ini saya lagi cari nih. Boleh nggak ada sporting director sekarang? Ada harusnya. Martin Edwards, tapi nggak 80-90-an tuh salah. Dirtek, bukan Dirtek. Bukan. David Gill, bukan. Jason Wilcox. Bukan. Iya, Dan Ashworth baru keluar kan? Richard Arnold. Ashworth baru cabut. Ashworth kan yang tadinya mau bawa semua pemain Inggris kan, ingat ya? Dia yang kan mau bawa berantem karena Prial Amorim. Dia maunya Southgate. Yeah. Itu diganti tuh. Nah itu tuh dia yang bikin putusan tuh pasti. Kalau CEO era Woodward itu ada namanya Richard Arnold. Mungkin dia yang mana yang mulai? Pokoknya dia lah. Menurut gua apa pertanyaannya? MU komersil. Oh iya. Itu tuh transfer window komersil parah. Karena nggak tepat guna kan jadi. Nggak tepat guna. Kayak lo beli Osimhen nih, lo bisa beli Osimhen. Tapi tepat guna kan gitu. Iya, di mana kita ngelihat pemain ini dikit beli. Yang dimana sekarang yang dilakuin Chelsea sama MU itu mirip sebenarnya. Kita mau sustainability football. Kita mau sepak bola yang bisa dijaga. Ya 10 tahun ke depan secara ekonomi, anak-anak yang kita anggap valuasi bakal 100 kita beli di 30, di 40 gitu. Jadi ini the modern way sebenarnya. Tapi nggak tahu juga masih gambling kan sebenarnya kan. Chelsea gambling dengan cara ini, MU gambling dengan cara ini. Nggak tahu nih sukses apa enggak. Iya. Gitu. Dan pertanyaan selanjutnya,
Tadi kita udah sempat bahas Sir Alex juga sama Abramovich juga. Apakah bisa dibilang, karena selalu ada sebuah kata-kata klub itu lebih besar daripada segalanya. Tapi apakah Abramovich ini lebih besar dibandingkan Chelsea ataupun Sir Alex lebih besar dibandingkan United? Setuju atau enggak? Ya enggak lah. Enggak bisa lah. Enggak bisa lah. Enggak bisa. Tanpa Abramovich Chelsea ya Chelsea gitu. Jadi lu setuju gak sih? Kalau gue ngerasa gue sampai titik sekarang pun orang-orang masih ada yang ngedukung MU, masih ada yang ngedukung Chelsea. Udah nggak ada mereka pun menurut gue itu suatu statement yang jelas. Sampai sekarang nggak redup juga orang yang datang ke Old Trafford sebanyak itu, orang yang datang ke Stamford Bridge masih terkenal itu, walaupun legasinya udah nggak ada, udah nggak kayak dulu. Menurut gue itu suatu statement kalau misalnya nggak ada yang lebih besar dibanding klub lah. Gue ngerasa. Iya, gue juga setuju sih. Setuju ya? Jangan lebih besar daripada klub. Oke. Yang selanjutnya, deskripsikan rival atau di sini konteksnya MU dan United dalam 3 kata. Boleh jujur, boleh pedas, boleh 3 yang kata ya? Pokoknya unak-unak 3 kata yang mau deskripsikan ke masing-masing. Ini boleh mikir lu lagi lah, bisa dikata. Gua 3 katanya simpel menurut gua, insyaallah rival again. Udah gitu dong. Iya. Oke. Insyaallah rival again. Oh, nyambung dia 3 katanya. Oh, harus nyambung gitu. Enggak harus, bebas. Oke. Kalau gua yang pertama sejarah. Enggak, menurut gue MU adalah sebuah bentuk sejarah sepak bola Inggris sebenarnya. Lu legend, man. MU is legend club gitu. Menurut gue gitu. Yang pertama sejarah, yang kedua masif, besar tuh exposure-nya, fanbase-nya, teriakannya, berisiknya, gemuruhnya besar. Yang ketiga telat. Menurut gue apa yang dilakuin sekarang telat, apalagi compare to Chelsea ya. Maksudnya agak telat aja. Chelsea telat, tapi dia lebih telat lagi jauh. Dia 2 tahun 3 tahun di belakang Chelsea. Coba kalau untuk fansnya coba, gue belum dengar untuk fansnya. Untuk fansnya, karena kan nggak tahu ya Chelsea sama MU kurang. Kalau gue sekarang fans kasihan. Jujur kasihan demi Allah. Gue fansnya sih nggak ada fans Chelsea, tapi gue nggak pernah denger gemuruhnya apanya. Ya, terlalu kalem hasilnya. Nggak, bukan terlalu kalem, nggak ada, tuh nggak ada ini fans Chelsea ini, nggak ada, tuh nggak ada ini. Kategori fans lihat yang komen. Banyak nih. Masuk kategori birukan fans, komen. Masuk kategori fans Spurs, tuh nggak sih lo? Ini tuh masuk kategori fans Spurs. Nah, dalam 5 tahun ke depan, siapa yang lebih berpeluang juara Premier League duluan? Chelsea gue. MU. Enggak, Chelsea. Clear. Perdebatkan. Clear. Menurut gua MU di jalan yang benar. Out of respect, MU di jalan yang benar. Tapi ibarat orang sekolah, Chelsea itu udah 6 SD, udah mau masuk SMP, MU itu masih kelas 2. Ngerti nggak? Memang secara jenjang ketinggalan, telat. Nggak apa-apa. Jadi yang pasti lulus SMA duluan ya Chelsea gitu loh. Dia menurut gue it's about time. Tapi memang Chelsea mulai duluan. Chelsea setengah dari timnya udah jadi. MU baru mungkin 25%. Masih butuh rebuild lagi. Jadi menurut gue ya Chelsea bakal duluan, paling masuk akal. Gue gak tahu alasan lu apa yang masuk akal untuk bilang MU duluan. Dan gue yakin jawaban lu gak masuk akal. Nggak boleh kayak begitu dong. Coba. Nggak kayak begitu. Gue simpelnya ngerasa MU di track yang bener, sementara Chelsea enggak. Gue ngerasa you've come a long way but you went the wrong way, kalau kata J. Cole. Orang kita way-nya sama. Apa? Way-nya sama. You've come a long way but you went the wrong way. Kita sama bro. Dimana kita masuk tolnya sama, pintu tolnya. Dimana beda dua yang berbeda adalah sekarang kalau kita ngomongin apa yang dibuild sama MU sama apa yang dibuild sama Chelsea. Chelsea kita simpelnya gini, Maresca season depannya kita belum tuh bisa ngeliat. Apanya? Ada Maresca apa nggak di season depannya kita belum tuh bisa ngeliat. And that's the Chelsea way. Ada Amorim juga kita nggak lihat. Kalau season depan masih ada Amorim. Ya, lu tau dari mana? Apa? Statement kan, bahwa Amorim dipastikan dijamin bahwa board percaya sama dia kan. Maresca juga dapat. Enggak. Iya. Enggak. Iya, Rim. Enggak. Kenapa lu jadi klaim redaksi Chelsea bukan gue yang klaim? Oh, enggak. Dimana menurut gue Chelsea 2 season terakhir investasi bodong. Siapa yang dibeli sama dia?
youngster 50 orang gitu. 50 orang yang dibeli menurut gua nggak ada yang layak. Investasi gagal, nggak ada yang bisa dijual dengan Itu bagus. Lihat 11 orang main, 23 yang masuk squad day to day itu kan baru semua. Itu yang bisa peringkat 4-5 sekarang itu kan baru semua. Enggak ya, cuman itu beda lah. Itu Siapa yang Pochettino, anak lamanya cuma James. Itu tim Pochettino. Loh yang 50 orang ini kan era Boehly kan? Palmer. Ya era Boehly kan? Iya cuman itu Pochettino, itu tim Pochettino. Bukan pelatih. Pemain Pochettino. Lo bilang ya. pembelian Chelsea yang masif itu era Boehly kan? Iya. 50 orang itu kan? 50 orang itu. Yang dibilang investasi untuk akan dijual lagi. Enggak, pokoknya Iya dibeli benar, 50 orang. enggak iya. Banyak. Iya, lebih benar ya. Multiguna, ada yang gunanya dipakai, ada yang buat di loan nanti dipakainya tahu apa enggak. Selain starting lineup itu siapa Paul yang layak yang masih dibilang. Lo bahkan kan starting lineup itu pun lo bisa bilang kalau itu meragukan untuk masuk starting lineup. Untuk tim sekelas Chelsea. Gue happy. Happy. Di beberapa pos aja gue gak happy. Overall gue happy. Gue cuma gak happy kiper, striker, left wing. Udah. CDM apa kita lengkap banget. Besok ada Andre Santos lebih lengkap lagi. siapa ini Andre Santos Paul? Makanya baca, cek Enggak, Stalka, capek deh, enggak. Cek semua Lo tahu berita. ini gue bisa ngomong hal yang sama dengan Anthony juga lu cek jago. Bukan masalah jago. Nah, Andre Santos sudah mendapatkan banyak complimentary dari banyak pihak, ngerti nggak? Dan lu lihat Salzburg posisi berapa, cek. Salzburg tuh tim kecil, sekarang berapa posisinya? Paul, Berapa? Champions League dia bisa musim depan. Fair, Paul. Berapa Pak Strasbourg Pak? Kaptennya Andre Santos. Tuh. Peringkat 4. Nggak masuk aja Champions League. Masuk lah. Bisa masuk. Kok Austria? France. Salzburg ke Chelsea. Emang Salzburg ada berapa? Ada lagi yang halan dulu. Oh Salzburg, enggak Strasbourg. Cek. Iya, kaptennya Andre Santos dan sangat di peringkat 6 dan sangat dikreditin di Peringkat berapa? Itu Champions League. Poinnya berapa? Lihat Champions dong. Lihat League. poinnya dong. Iya sama peringkat 4 sama pun. Tuh. Dan itu tim kecil. Strasbourg itu tim kecil di Prancis. Nggak usah. Lo ada yang pernah dengar Strasbourg? Ada yang pernah dengar Strasbourg? Nggak ada, orang tim kecil kok. Apa? Iya. Tim kecil. Itu kan nggak boleh beli pemain anak klub. Lo menis gimana sih lo? Iya nggak boleh. Todibo nggak datang akhirnya. Lah, boleh. Kalau Todibo alasannya nggak datang Boleh. karena itu. Gue kemarin baca berita kalau udah diatur semuanya secara share. Jadi kalau kayak City, Girona kan sama tuh ownership-nya. Mereka boleh masuk Champions League bareng. Lo juga sama Nice sudah boleh. Chelsea sama Salzburg juga udah boleh. Gitu. Cuman kalau misalnya Baik lagi ya, Karim tadi bilang 50 pemain pembeliannya Boehly gagal semua. In fact, setengah dari pemain 50 itu ada di skuad yang sekarang yang bermain gue setiap bilang minggu. gagal semua. Gue bilang Siapa investasi lo bilang bodong. siapa? Ya bodong kan? Siapa? Ya berarti gagal kan? Bodong tuh artinya apa kalau Selain starting lineup siapa? 23 orang yang bermain di Premier League hari ini di peringkat 4, di peringkat 5. Itu kan dari situ datangnya. Enggak, buktinya lo sampai harus balikin Chalobah aja. Menurut gua itu suatu hal yang salah. Karena Wesley Fofana cedera. Terus lo masih punya Badia Shile. Ya, itu Lo jelek. investasi. Jelek. Investasi, Salah iya gak? Lo punya kiper sebanyak itu yang main Robert Sanchez. Berarti apa? Enggak, Terbukti. Petrovic bagus. Highest rated goalkeeper in Europe. Cek datanya, Google. Terus-terusan begitu sih. Nah, mendingan kalau ngebahas Sanchez sama ini, tadi udah saya berarti ya, yang Iya, 5 menurut tahun gue ke Chelsea depan. bakal Enggak, menurut kita gue beda MU pendapat, jelas. kita beda Ya, pendapat. oke, agree to Menurut disagree. gue Chelsea bakal Agree to lebih disagree juara, lah. iya. MU menurut gua lo Iya, lihat kita beda pendapat. Menurut dia MU, menurut gue Chelsea. lo lihat 3 tahun lagi kita pasti ngangkat 1 Premier League. Itu menurut gua it's a fact. Yang satu final Conference League, yang satu Pakai final logika Europa aja League. deh. Iya, kita pakai logika aja. Pakai logika Mang. aja Kita deh. pakai logika aja. Yang 5 satu ke final, 1 sama 16 ke 1 deketan mana? yang satu final, Udah, yang gitu satu aja. final Europa Logika League. aja. Yang satu final Conference League. Gue masuk konferensi juga bukan karena posisi gue di IPL. Terus karena Karena lo menang FA. ya itu dia tahu Udah kan. sekarang ngomongin IPL kan. We'll find Kita a ngomongin way. IPL kan? Ha. Ayo ngomongin IPL. 5 ke 1 sama 16 ke 1 selesai. Nggak bisa Kok kayak nggak begitu. bisa? Nggak bisa. Lo lihat kemarin Nottingham Forest 5 peringkat ke 1 berapa? dan 16 ke Lo lihat 1. Nottingham Forest kemarin peringkat berapa? Iya. Itu anomali, lo mau jadi Sekarang anomali. gimana? Lo enggak, bukan jadi anomali. Chelsea ini anomali nih Enggak. menurut gue nih. Chelsea anomali. Musim lalu kita peringkat 6. Peringkatnya Chelsea menurut gue di 5 tahun di berapa terakhir. Bro, kita ngeliat sesuatu pakai hukum probability. Iya, coba. Probability itu pakai data historis, Iya. data yang ke belakang. Nggak bisa satu. Kalau lo pakai graf, Chelsea tuh gini grafnya.
Grafiknya tuh menanjak. Lah iya dong. 2023 12, 2024 6, 2025 5 atau 4. Iya kan? Itu kan nanjak. Lu tren lu gimana? Ya gua begini-begini. Ah, udah. Lah itu berarti ada kemungkinan yang lebih kemungkinan besar juara gua dong. Begininya kemana? Orang begininya ke 6, ke 7. Enggak. Begininya ke 1. Enggak, lu lihat. Paule. Berapa? 3. 3 ke 8 turun. 8 ke 17. Lu begini tren lu, Bos. Bukan naik turun. Tolong tadi Jadi kalau mau nilai produser sesuatu nggak tuh pakai dengerin data ya. historis. Kenapa? Gue mau nanya sama lu kenapa? Nih ya kan yang nonton semua nih. Kenapa di kitab-kitab suci itu selalu banyak sejarah? Karena pelajaran itu belajar dari belakang, dari apa yang terjadi. Nggak kayak begitu. Kok nggak begitu? Lu kusir. Kusir? Kusir parah kalau kayak begitu. Lu kalau mau Nggak ada menilai nyambung, sesuatu- nggak ada nyambung. Iya, lu kalau mau menilai sesuatu, Ada orang nih, si A dan si B. Iya. Si A lebih sering Nggak, maling. nggak. Si A napi, maling berkali-kali. nggak usah seperti itu, nggak. Itu menurut gua bukan analogi yang bisa lo pakai. Lo nggak usah pakai analogi. Lo bilang Chelsea lo kayak gimana? Nggak usah lo dengan analogi yang nih orang-orang komen nggak paham tau nggak sih lo? Ini orang-orang komen orang-orang komen. Oh, jadi nonton bego menurut lu? Astagfirullahaladzim. Orang pinter-pinter kok. Gila lu kacau lu. Ini orang-orang cuma kayak ih gila yang ngomongan Paule keren ya pasti bener. Itu di otak Orang dia mereka. paham kok. Di otak mereka tuh kayak Mereka begitu paham. tau enggak? Mereka paham maksud Iya, gue. lu ngapain pakai analogi itu enggak Chelsea penting. 2023 peringkat 12, 2024 peringkat 6, 2025 most likely 4 atau 5 posisinya. Artinya secara tren begini. Dengan kondisi- lu tren turun. Terus lu mau klaim lu juara-juaran. 2023 pas dia masuk Champions League kan? Iya 12. 2023 pas masuk Champions League kan? Iya. Di saat dia dikasih kompetisi yang susah. Yang dimana kemungkinan besar tahun depan Nggak dia ngerti konteks. tahun depan Yang nggak- nonton bola mau fans Chelsea atau nggak Chelsea tahu apa yang terjadi di Chelsea 2023. Udah, ya udah. Apa? Berarti lo out of konteks. Apa? Udah. Lah, itu era masuknya Boyle season pertama. Ah. Pemain eranya Roman masih ada, sama dia digabung, jebret masih ada kayak Havertz, masih ada Mount. Lo gue bisa bilang hal yang sama dong dengan Apa MU. yang terjadi sama MU? Lo iya dong, MU season ini. Iya. Dengan Redcliffe baru ngasih tahu ininya, kita di manajemen kita lagi gonta-ganti. Bener nggak berarti telat? Apa bukan telat? Bener ya telat? Bukan telat. Bener bukan kan? seperti Lo itu. telat. Gue Bukan terjadi kayak 2023, begitu. Enggak. lo 2025. Enggak Telat seperti kan? itu, enggak kayak begitu, Telat beda. Telat dong. Lo kayak begini. Telat gua kasih dong. tau lo. Gue kasih tau lo, gue jelasin nih. Di mana sama kalau bilang 2023 lu turun karena Iya, lo karena sama ini kan 2025 kan? Gue di 2025. Sama kan case-nya kan? Tapi bedanya gue sama lo, gue nggak butuh waktu bertahun-tahun untuk naik lagi. Oke. Gue nggak butuh waktu bertahun-tahun lagi. Kita udah jelas. Kalau prediksi lo itu, gue respect. Sejelek-jeleknya Gua tim, respect. sejelek-jeleknya tim gue masih membawa result. Oke. Sejelek-jeleknya Chelsea kemungkinan besar puasa gelar. Iya. 16 result. Kemungkinan loh. Oke. Final Europa League. Iya, gue juga final. Iya. Udahlah. Final apa? Iya. Sekarang gini, Lu lu jadi final gua. Conference League. Oke, lu jadi gua. Iya. Lu jadi gua. Lu yang peringkat 6 musim lalu, gue yang menang tiket FA. Hah? Ya. Lu mau masuk final enggak? Apa? Apa yang lo lakuin di Conference League? Maksudnya? Lu kebalik sama gue posisinya. Lu harusnya masuk Europa League. Tapi gue yang menang FA. Gue ambil tiket lu. Lu jadi turun ke Conference League. Iya. Apa yang lo mau lakuin? Dimana kompetisi yang Iya. gak susah tuh. Betul, gampang. Kompetisi gampang. Betul. Dimana nggak Gua setuju. perlu skuad utama yang masuk Betul. ke situ. Sampai semifinal kita main anak bocah Apa Reggie sih? Walsh yang main. Ya Allah ya Robbie Palmer main dari kapan? Palmer main dari Pai, kapan? cek squad. Cek Semifinal. pai, kita cek Ini pai. orang kesian Pai, gue Pai. Cek pai, Kurang kita data cek Pai. pai, Orang kita Pai. cek pai, kita cek pai. Cek. Enggak, dia ini suka Squad begini. semifinal Dia suka Chelsea. Cek. tiba-tiba ngerasa datanya paling bener nih, gue bilang nih. Iya. Biar kesian Pai, gue kurang data Pai dia Pai. Cek pai. Lo bacain. Ada data. Palmer nggak pai? Cek pai. Ayo. Ada Palmer nggak di skuadnya dia? Ayo. Cek nggak pai? Pai. Kelamaan ngapain? Nih gue nih. Nih gue bacain ya. Nih gue bacain nih. Leg Nih. 1. Iya leg 1 sama leg 2 gue bacain. Bacain. Nih. Gua Bacain, leg Pai. 1 ya. Bacain, Pai. Chelsea versus Jurgarden leg 1 semifinal Yes. Conference League ya. Line up. Bentar. Kiper Jorgensen, Ya. bek kanan Achampong, CB Tosin, Bagus. CB Badiashile, Bagus banget. LB Kukurea. Korea first team. Oke, first team. Langsung. CDM Enzo Fernandez dan James cadangan. Enzo. James cadangan. James cadangan. Kapan James main di IPL? Astagfirullah. Awal season Astagfirullahaladzim, James first team. CDM-nya pasti Caicedo Enzo Rim. Astaga lanjut, Rim. Oke, di depan Sancho, Dewsbury Hall, Madueke. Iya. Depannya George. Terus Sancho.
Cadangan. Sancho cuma first team-nya 3. Madueke. Ini orang aneh. Gue lagi menebalkan apa yang lu sebut bahwa ini kompetisi gampang. Gue lagi nebelin. Iya tetep aja first team. Astagfirullahaladzim. Hampir first team. Gue lagi nebelin ini kompetisi gampang. Sekarang Iya. kita balik lagi ceritain tadi. Kalau lu jadi gue, lu masuk kompetisi gampang kayak gitu, Iya. yang lu bisa mainin tim B di situ dan Iya, menang. harusnya lu bisa Apa yang bisa lu lakuin? compete di Premier League-nya. Iya, apa yang lu lakuin? Harusnya bisa compete. Lo mau di Premier final League. kan? Apa? Lo pasti mau final kan? Gua. Apakah yang gue lakukan salah Lo masuk final? iya, bukan final, bukan mau final. Final tuh wajib. Wajib ya udah. Lo berarti Wajib wajib kan? hukumnya. Dan gue melakukan hal yang wajib. Lu melakukan hal yang wajib, Ya tapi udah. di kompetisi satunya lu nggak bisa bersaing. Lo di Lah lo, Lu di IPL 16 kok ngemeng gede banget sih, Rim? lo gue punya kompetisi Europa League, Paul. Dan itu cedera gue banyak season ini. Ya udah, the next question. Season ini cedera gue banyak lo, bisa dia Euro aja cedera nih sekarang tiba-tiba. Udah ada agree to disagree. Menurut gue Chelsea lebih cepat karena apa yang sudah Nah, kita lihat terjadi. aja, kita lihat. Menurut Karim MU lebih cepat karena menurut Karim MU nggak Nggak, perlu butuh gila. waktu lama. Gila, ini para frasa hidupnya ini ngaco nih gue bilang nih. Lu bilang MU nggak butuh waktu lama kayak Chelsea. Lah enggak, gue udah lihat progres yang akan terjadi. Kita lihat season depan. Oke ya guys ya, kita Gila, season nih, depan. bentar ya. Ini orang kita setuju aja dibantah. Gue lagi setuju sama lo kalau MU dengerin baik-baik. Mana? Kepala dingin. Bahwa MU tidak butuh waktu lama seperti Chelsea. Kalau para frasa Astagfirullahaladzim. Trust issue. Udah, berarti kita lanjut yang selanjutnya. Lebih baik mana? Onana atau Robert Sanchez? Yonana. Karena Robert Sanchez menurut gue juga 50-50. Dia tuh jeleknya di keputusannya, bukan di goalkeepingnya. Goalkeepingnya menurut gue decent, bagus banget, banyak save krusial gitu loh. Robert Sanchez tuh yang membuat dia sangat tidak pantas bermain di Chelsea adalah error prone-nya. Di saat Onana itu bukan hanya error prone, tapi banyak goalkeeping problemnya dia. Season ini cek. Alah, goalkeeping berapa kali di Europa League, inget gak lo? Bola tep lepas, ini lepas. Lolos soalnya. Lagi bahas Sanchez sama Onana cepet lolos. Kan bahas kiper nih. Oh iya, bahas kiper menurut gua Onana problemnya 2, kalau Sanchez cuma 1. apa Onana? Iya, distribusinya problem, goalkeepingnya problem. Distribusi Onana nggak Kalau problem lah. Sanchez problemnya cuma di distribusi doang. Distribusi Onana menurut gua itu poin plusnya dia. Sering blunder kan? Cuman apa? Sering blunder, error prone. Enggak, lu lihat error prone-nya 1-2 mungkin Onana season ini. Cuman lu lihat save-nya. Onana berapa kali ngebantu kita itu nggak bisa dipungkirin. Ya tapi lu ngapain ngajak gua ngebandingin 2 tai sih? Nah, tapi Iya nggak apa-apa. Tapi itu bener juga. Iya. Ya. Itu bener juga. Ya iseng aja kan. Season depan kemungkinan besar nih dua kiper nggak main. Ini ada 2 tai, suruh pilih yang mana gitu, ngapain? Kemungkinan besar season depan MU kiper udah pasti bukan Onana menurut gue. Nah, ngebahas tai juga, kita ngebahas tai lagi selanjutnya, tapi Arsenal ini role-nya harus di reverse. Ini challenge dari moderator. Anda, Karim, harus belain Sancho, Anda, Pak Oleh, harus belain Mason Mount. Oke, menurut gua Mason Mount Bagusan adalah, gelandang serang yang sangat klinis dalam box. Jadi kalau lu bisa buat skema di mana dia bisa masuk box dan punya posisi yang enak untuk menerima bola, gue yakin di atas 50% itu bola gol. Itu Mason Mount. Nomor 1 itu. Nomor 2, Mason Mount punya work rate yang sangat tinggi. Dia sangat passionate sama sepak bola. Waktu di Chelsea terbukti kayak gitu, gue yakin di MU terbukti kayak gitu. Pemain yang secara passion lu nggak bisa ragukan lah. Itu Mason Mount menurut gue. Karim, Sancho, Karim. Ya, Sancho menurut gue tim yang cocok sama Chelsea karena setelan rambutnya emang mirip, Mandem. gayanya mirip, ya. Gitu? Begini-begininya ada, Gitu, ya. gitu. Mana ada Ini deh, begini, ada begini, apa? So asik tuh timnya. Dan Sancho buktikan kalau misalnya buangan MU bisa masuk starting line-up-nya Chelsea. Tapi Keluar konteks. kok keluar konteks bener dong? Enggak, lu Belain. amplify kekuatannya Sancho di depan Belain. fans MU. Chelsea, Sancho adalah pemain yang bagus jika bermain di tim yang bintangnya nggak ada. Sancho bisa nunjukin kalau dia tuh bisa jadi vokal poinnya. Keluar Mot. Nggak keluar. Keluar. Sancho bisa nunjukin di situ. Dia dan poin plusnya dia adalah stamina dia nggak mungkin habis karena dia jarang lari, dia kurang membantu defense-nya. Jadi Nggak, 90 menit itu harus stop ya. Itu 90 Anda menit. nggak
nge-degrade Sancho-nya. Iya. Saya butuh Anda untuk ngebagusin Sancho-nya. Lo nggak di-grade. Gue gak di-grade. Gue bilang ya udah nggak apa-apa, lo nggak, you just cannot play the game. Apa yang mau kasih game lo nggak bisa main. Lo Udah. gak bisa main. Gue bilang gue bisa main ya. Gue bilang Udah, itu aja. astagfirullahaladzim. Itu Kalau aja. lo begitu terus-terusan. Iya, itu aja. Malah terus-terusan kayak begitu. Lo nggak bisa berdansa di sini. Lo itu nggak aja. iya. Sancho menurut Coba dansa. nih di saat lo butuh X Factor, lo harus mainin Sancho. Karena lo gak tahu isi kepalanya dia kayak gimana dulu itu. Iya dia, apakah dia tiba-tiba gocek-gocek, apakah dia tiba-tiba nge-shoot. Itu kan gak ketebak menurut gua, satu winger yang gak ketebak. Ya, siapa tahu bisa jadi gol ya gak. Sancho adalah pemain yang bagus di saat awal-awal main. Awal-awal main dia pasti mungkin ngasih assist ya gak? Itu menurut gua Sancho ngebuktiin kalau dari tim baru awal-awal main dia bisa gol. Ya walaupun moderator masih nggak puas ya, jadi kita Nggak mendingan apa-apa. ke selanjutnya ngomongin berdansa-dansa. Ini pertanyaan terakhir by the way. Apakah Chelsea akan berdansa di Stamford Bridge besok saat melawan MU? Udahlah kita Menang setuju. mudah. Udah kita ngomongin kok itu. Gue yang gue pengen MU nurunin U16 kan. Guys, MU melawan Chelsea adalah H-5 mereka final Europa League. Nice. Jadi untuk MU yang bijaksana adalah menurunkan tim B. Dengan begitu, yang pertama ini kandang Chelsea, yang kedua MU menurunkan tim B, yang ketiga form MU di IPL sangat jelek. Otomatis unggulan akan ada di tangan Chelsea. Betul. Dan Chelsea akan berdansa melawan MU. Itu dari Betul. gue. Gue ngerasa kayak begitu juga. Kalau tiba-tiba out of nowhere MU ngeluarin first teamnya, baru mungkin Chelsea akan kalah. Emang kalau ini kita nggak ngeliat. Tapi gue yakin kalau MU ngeluarin first teamnya, fans MU juga marah. Iya, Buat itu dia, apa? makanya. Buat apa? Kita ngeliat kita nggak ada yang dikejar juga di Premier League ini. Kita Iya. yang penting nggak degradasi doang. Sekarang tahi sih standar. Dan gue gitu. take no pride. Gue sebagai fans Chelsea, jujur aja gue take no pride mendapatkan 3 poin dengan cara apapun. Gue nggak bangga kayak fans sebelah gitu kan. Ingat kan waktu quarter final mau lawan Atletico apa lawan Real Madrid? Real Madrid. Kita mau ngetes diri kita. Nah gue nggak kayak gitu. Kalau gue di sepak bola gue pragmatis. Mana yang paling gampang gue lebih senang gitu. Itu gue setuju lah. Gue pokoknya menangnya Chelsea minggu ntar menurut gue udah pasti akan datang. Dan it's okay, gue nggak begitu Kalau peduli. kalah koplok sih. Apa ya kalau kalah Koplok. koplok pasti. Kalau tiba-tiba Cidobi Martin hat-trick sih Iya. pecah. Iya. Iya. Koplok kalau kalah Chelsea. Ya udah guys, udah selesai nih pertanyaan dari moderator. Thank you, ini adalah 1v1 antara gue oleh Latas melawan Karim Nasar, Chelsea melawan MU, leading to game EPL Chelsea lawan MU. Akan ada live reaction Chelsea lawan MU di Grombol. Stay tune, selalu follow sosmednya Grombol supaya tahu live react-nya mulai jam berapa dan ada siapa aja. Kita ketemu di episode selanjutnya. Gue oleh undur diri. Gua Karim pamit suara. Oke, thank you. Ah.